Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Seperti biasa, ViewTech lagi. Karena cuaca ini mendung sekali, hitam, makanya saya ViewTech ke depan, nggak ke belakang atau ke wajah saya. Jadi gini, banyak pertanyaan dari followers di Instagram, TikTok, habis itu subscriber dari YouTube. Mereka pada nanyain, "Bang, sebetulnya apa motivasi ya Bang bikin konten yang membongkar kecurangan, keculasan orang yang dagang-dagang mobil, tentunya yang nakal-nakal." Nah, jadi gini, awalnya itu sebenarnya saya nggak kepikiran pengen ngontenin edukasinya, bagaimana cara memilih mobil ini, bagaimana cara menandakan mobil ini sebelumnya bekas laka, bekas banjir, lain sebagainya. Saya nggak ada kepikiran ke sana. Ya saya fokus aja di bengkel gitu. Saya kerja di bengkel, lain sebagainya, nambah pengalaman, nambah ilmu lain lah pokoknya. Nah, setelah itu kejadian suatu waktu abang saya itu beli mobil tanpa pendampingan. Nah ini dia, tanpa pendampingan. Jadi dia beli mobilnya itu oke, saya akui oke, mobilnya oke, nggak ada masalah. Setelah dia beli, dia datang ke bengkel, baru suruh saya cek, "Abang baru beli mobil," katanya. Dia beli mobil, saya masih ingat unitnya itu Xenia, sampai sekarang masih ada mobilnya. Jadi ketika dia beli, baru dia bawa ke bengkel. Itu dulu belum ada ya viral mau ngecek pakai mekanik, mau ngecek inspektor, itu belum ada viralnya. Viralnya itu ketika konten saya ini saya naikin ke TikTok, cara curang ibaratnya orang berdagang mobil di Pekanbaru. Itu baru di Pekanbaru ini viral, inspektor lah, mekanik lah, lain sebagainya yang bantu ngecekin mobil orang mau beli second. Nah, sambung lagi tadi, ketika dia bawa ke bengkel, oke, saya cek aman seluruhnya. Cuman saya curiganya satu. Ketika saya cabut stick oli, posisi oil levelnya itu di atas penanda. Nah, kalau di oil level, di stick oil level itu kan ada titik tuh. Di bawah, paling bawah itu rest, di atas itu batas fullnya. Nah, itu di atasnya lagi. Saya agak curiga di sana. Habis itu, oke, nggak ada masalah kayaknya. Mungkin dia kepenuhan ngisi olinya, saya bilang gitu kan. Oke, akhirnya dibawa. Setelah sebulan ditukarlah olinya, olinya itu diganti. Jadi datang ke bengkel, abang saya itu bilang, "Tolong kerjain sekalian oli sama filter olinya tolong diganti," katanya kan. Udah sebulan nih pemakaian dari kita beli kemarin, belum ada diganti olinya kan itu. Jadi diganti olinya, saya masukin oli standar TMO 1040. Setelah di starter, suaranya berubah. Nah, ini yang terjawab lah tanda tanya saya awalnya itu. Setelah dicek bla 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 bla, ternyata yang dimasukin itu oli jenis oli transmisi dicampur dengan oli mesin. Perbandingannya mungkin 2:1, 2 liter oli standar, 1 liter oli transmisi. Jadi dia lebih kental. Dan itu pun diisi penuh. Karena pas dibongkar, saya levelin olinya itu sekitar 5-6 literan. Padahal kapasitas Xenia 1300 cc itu mentok-mentok paling di 4 liter harusnya. Dia 3,8 harusnya kalau ganti filter oli. Nah, itu lebih. Karena saya galonin gitu, di galon TMO-nya itu berlebih gitu kan. Saya galonin, galonnya udah penuh, masih ada sisanya sekitar 1 liter atau 1,5 liter lagi. Nah, di situ baru terjawab, ternyata olinya itu pakai oli kental dan levelnya itu dibanyakin gitu. Nah, di situ saya udah mulai, ayo kita datangi lagi showroomnya. Kenapa kok kasih oli kayak gini gitu kan? Ya, abang saya bilang, ya udah biarin aja, kita yang kurang teliti, lain sebagainya. Oke, skip, nggak apa-apa. Saya belum mikir untuk konten. Nah, sebulan kemudian ada, ini dia sama ibunya berdua. Anak ini baru pandai bawa mobil lah kalau saya bilang. Dia baru belajar. Jadi dia itu ada unit R3 2013 kemarin itu, tipe GL. Dia beli mobil itu katanya di 115 juta. "Bang, minta tolong bang, kami kan baru beli mobil bang, cuman kok nggak enak mobil nih, coba tolong dicek bang." Setelah saya cek, ternyata mobil tersebut bekas kebanjiran. Bukan bekas kebanjiran lagi kalau menurut saya.
mobil itu bekas terendam ke sungai atau ke parit lain sebagainya. Karena begitu saya cek plafon, habis itu kisi-kisi AC di dashboard depannya itu penuh lumpur, dan di karpet bawah itu lembab, baunya apek sekali. Habis itu di engine bay-nya itu karat semuanya, baut-bautnya berkarat lain sebagainya. Habis itu di mesinnya pun bekas diturunkan karena lem di cover tutup klep sama lem di tutup timing beltnya, timing chain itu melebar keluar. Wah, ini baru bongkar besar. Saya pribadi nilai kayak gitu. Wah, ketika dia tanya, aman bang mobilnya, kayaknya mobilnya bekas banjiran. Saya bilang bekas kebanjiran, habis itu mesinnya kayaknya habis ada bongkar besar, nggak sampai turun tapi kayaknya habis bongkar besar. Nah, di situ ngelihat kecewa dia itu. Nah, itulah awal saya kepikiran. Akhirnya setelah itu pas besoknya ada Honda HR-V datang ke bengkel punya teman saya. Dia itu pengacara, jadi dia baru ngambil mobil itu, mobilnya sudah dibayar, baru kami minta tolong cek ke bengkel itu mobilnya aman nggak. Ternyata setelah kami naikin mobilnya pakai lift ke atas, kontennya ada di TikTok saya Mekanik KW. Teman-teman bisa lihat video yang saya sematkan di atas, itu ada HR-V 2017. Kondisi kolongnya itu korosi parah sekali, sampai ditempel-tempel pakai plat baja, sampai pakai plat besi lah, pokoknya ditempel-tempel, habis itu digerinda, dicat ulang biar nggak kelihatan gitu akal-akalannya itu. Nah, itulah video awal saya di TikTok. Makanya sampai sekarang saya selalu bikin konten edukasi tentang bagaimana cara memilih mobil dalam keadaan second. Sebenarnya gini, nggak ada larangan. Di dalam video itu saya bilang memang tidak ada larangan menjual mobil bekas laka, menjual mobil bekas banjir, menjual mobil bekas kebakaran, itu nggak ada larangan, tapi ada harga di sana. Nah, itu aja sebenarnya kuncinya. Kalau misalkan mobil itu bekas laka dijual dengan harga yang sangat murah, habis itu mobil itu PR-nya ada di mesin, habis itu dikurangi 15-20 juta di bawah harga pasaran, nggak ada masalah, saya pun nggak akan komplain. Nah, yang terjadi itu adalah kondisi mobil yang jelek dijual dengan harga yang bagus. Itu yang jadi masalah, karena kasihan orang beli. Saya terangkan di konten-konten saya, orang menabung bertahun-tahun untuk membeli mobil impiannya. Mereka bela-belain beli second tapi cash daripada harus beli baru tapi kredit. Nah, ini kan harus kita apresiasi sebetulnya. Nah, itulah kenapa alasan saya awal saya nggak seneng sama orang-orang yang jualnya nggak jujur. Oke, terjawab di video ini. Terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.